أشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu dilindungi dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita selalu dibimbing di setiap langkahnya, sehingga kita selalu berada di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya sedang tidak menyampaikan sejarah Islam, tetapi saya ingin menginformasikan situasi terkini yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Karena alhamdulillah saya kebetulan sedang berada di tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak berziarah oleh keluarga Abu Di tempat saya berdiri ini adalah jalan yang disebut dengan Thoriq Hijrah ya, jalan hijrah, dan lurus ke sana beberapa kilo itu nanti akan tembus ke Masjid Quba ya. Dan keadaannya sudah mulai cukup ramai karena kan sekarang sudah mulai jam 9 untuk persiapan sholat Jumat di Masjidil Haram An-Nabawi. Ini Zamzam Pullman Madinah, Hotel Zamzam, tapi terlihatnya sekarang ditutup, belum dibuka. Dan di belakang saya ini adalah Masjid Nabawinya. Insyaallah nanti kita akan masuk ke dalam ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, ini suasana di sekitaran pelataran Masjid Nabawi. Terlihat banyak jemaah yang sedang istirahat karena kan sekarang pada pagi hari Jumat, jadi banyak yang sedang berkunjung untuk berziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai daerah. Nah, ini jemaah-jemaah yang istirahat di pelataran Masjid Nabawi. Jadi untuk di Masjid Nabawi itu suasananya tidak sama dengan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram kita kedapatan tidur-tidur itu biasanya langsung disuruh bangun untuk pergi, atau kalau kedapatan beberapa kali tidur di tempat yang sama, maka kita akan ditanya identitas. Tapi kalau untuk di Masjid Nabawi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kelihatannya mereka santai untuk istirahat, karena mungkin mereka yang datang di tadi malam dalam perjalanan jauh, ada yang dari Riyadh, ada yang dari Damam, ada yang dari Abha, sehingga mereka membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, 7 jam, 8 jam untuk sampai ke kota Madinah, sehingga mereka cukup lelah sekali, masya Allah. Dan insya Allah kami akan memberikan kabar juga tentang keadaan Masjid Nabawi dari dalam, masya Allah. Dan ini untuk cuaca Masjid Nabawi pada saat ini sepertinya sudah mulai memasuki musim dingin, sehingga walaupun sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, hampir mendekati 8.30 pagi, tetapi suasananya masih terasa sejuk, masih terasa adem. Padahal yang biasanya untuk Madinah itu jam 8 bahkan jam 7 juga sudah mulai terasa panas. Tapi sekarang masya Allah keadaannya itu sangat cocok sekali untuk orang-orang Indonesia, insya Allah. Nah, ini di sebelah timurnya pun juga ada beberapa jemaah yang masih mereka terbuai dalam mimpi, terbuai dalam lelapnya tidur setelah lelah dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidurnya mereka ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lelah setelah perjalanan yang begitu cukup panjang sekali demi ingin berkunjung berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti sahabat semua merasa rindu sekali dengan melihat keadaan suasana Masjid Nabawi yang begitu indah, yang begitu ngangenin sekali. Dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala segera cabut wabah ini, sehingga ikhwan akhwat semuanya yang ada di manapun bisa segera untuk berkunjung berziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus melaksanakan umroh memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kondisinya sudah hampir normal di Masjid Nabawi, terlebih setelah kami lihat dari beberapa situs kesehatan Kerajaan Arab Saudi untuk kasus suspek COVID-19 ini sangat rendah sekali. Kalau tidak salah di akhir bulan kemarin itu hanya 7 orang saja yang tersuspek. Mungkin sekarang sudah pulih semuanya. Jadi penanggulangannya itu sangat cepat sekali untuk Provinsi Madinah Al-Munawwarah. Nah, sahabat semua yang mungkin pernah berumroh, yang masih ingat atau ketika melaksanakan haji, nah ini biasanya hotel-hotel yang di depan ini di drop oleh jemaah haji Indonesia. Nah, ini yang kemarin viral bahwa nomor-nomor pintu Masjid Nabawi itu diganti dengan nomor-nomor dengan nomor-nomor besar ya. Kalau kemarin ini pintu berapa ya? Pintu 28 kalau tidak salah. Sekarang diganti dengan pintu 330. Nah, kalau di sebelah sini terlihat kosong, tidak ada jemaah yang sedang istirahat karena ini jauh dari pintu pintu masuk. Dari sebelah sana ditutup, dari sebelah sana juga ditutup. Jadi yang tadi tempat masuk itu hanya dari pintu belakang saja. Nah, sekarang saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk melihat keadaan pelataran Masjid Nabawi dari luar, dari sebelah makom Nabiullah Rasulullah SAW. Nah, ini Masjid Nabawi dari arah sebelah timur. Terlihat sangat lenggang, kosong, sepi, tidak ada jemaah. Karena waktu Jumat masih begitu cukup lama, kurang lebih mungkin sekitar 3 atau 4 jam lagi. Ini dari arah pintu untuk akhwat ya. Untuk perempuan masih terlihat kosong, tetapi sudah disediakan dengan karpet-karpet yang sudah dirapihkan oleh petugas Masjid Nabawi ini, Masya Allah. Dan terlihat beberapa petugas Masjidil Haram yang sedang merapihkan karpet untuk persediaan sholat Jumat hari ini. Dan mereka, Masya Allah, tabarakallah, tidak kenal lelah. Mereka ini adalah pejuang-pejuang Masjid Nabawi. Mudah-mudahan mereka diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, disehatkan beliau dan keluarga yang ada di rumahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi di setiap langkah dan perjuangan kerja mereka. Amin. Nah, jadi sahabat semua, seragam yang digunakan, yang seperti halnya kita tahu, seragam yang digunakan oleh petugas Masjid Nabawi itu tidak sama dengan seragam yang digunakan di Masjidil Haram ya. Nah, dan kabar baiknya sahabat semua, tempat peminuman air di pelataran Masjid Nabawi itu sekarang sudah mulai dibuka, walaupun masih diperlukan jaga jarak. Ini yang warna hijau, habis ya, sedang makan. Ini yang warna hijau yang dibolehkan untuk diambil airnya, dan pastinya akan keluar airnya. Nah, seperti ini, insyaallah. Nah, sementara yang ini ada tanda kali, ini larangan untuk diambil, dan biasanya tidak ada airnya. Nah, tidak ada airnya, walaupun kita tekan tidak ada airnya. Jadi alhamdulillah yang sudah hampir 1 tahun lebih ya, fasilitas air minum ini tidak dibuka, tapi sekarang Masya Allah alhamdulillah sudah dibuka kembali untuk umum. Jadi tapi perlu kita ketahui juga bahwa air minum yang ada di pelataran Masjid Nabawi ini bukan air zam-zam ya, bukan air zam-zam, karena ada beberapa jemaah yang beranggapan bahwa air minum yang di pelataran ini termasuk air jam-jam. Ini bukan air jam-jam, tapi air mineral biasa yang layak untuk dikonsumsi atau untuk diminum. Bismillahirrahmanirrahim.
beberapa petugas kebersihan juga yang sedang mempersiapkan untuk persiapan sholat Jumat ya. Nah, ini jalan untuk menuju ke bedroom, ke toilet akhwat, mohon maaf, ke toilet ikhwan. Yang biasanya kalau pada musim haji normal itu di sini sangat penuh sekali. Jadi sangat tertib sekali tempat-tempat tandas yang ada di sekitaran pelataran Masjid Nabawi itu, dan ditandai dengan nomor-nomor dan abjad-abjad yang memudahkan untuk para jemaah mengetahui lokasi tempat wudhu dan tempat dan toilet. Nah, ini pemandangan Masjid Nabawi dari arah sebelah depan, dan itu adalah pintu Babu Salam, tempat masuk kita ketika mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan masih terlihat beberapa jemaah yang masih beristirahat, walaupun memang sekarang sudah mulai agak panas, sudah mungkin sekitar jam setengah 10, tapi masih terlihat beberapa jemaah yang masih terbuai lelap dengan istirahatnya, insyaallah. Dan insyaallah tabarakallah ya Rob, mudah-mudahan bisa pulih kembali, bisa normal kembali, sehingga jemaah-jemaah muslimin muslimat dari berbagai negara, dari semua negara, mereka bisa mengucapkan salam, bisa mengunjungi, berziarah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hampir di setiap arah ya sahabat ada jemaah-jemaah yang sedang tidur, yang sedang istirahat. Ini di sini juga di dekat pintu Babu Salam. Nah, biasanya di sini kan sangat ketat sekali karena tempat masuknya jemaah. Tapi ya Allah, masih dipenuhi oleh orang-orang yang sedang istirahat. Insyaallah mudah-mudahan istirahatnya menjadi istirahat yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihat ada beberapa rombongan jemaah. Ini saya kalau lihat rombongan jemaah seperti ini yang pakai sal ini jadi teringat Indonesia, karena ini adalah khasnya jemaah Indonesia. Mereka seragam menggunakan sal untuk memudahkan memantau dan untuk memudahkan mengenal satu sama lainnya. Ini sepertinya jemaah dari Syamiyah, dari daerah mana ya? Saudi. Ini masih termasuk Saudi tulisannya. Wallahu alam tuh ya. Hamlah Asyamiyah, ya mungkin dari belahan benua Saudi lah gitu. Insyaallah. Nah, jadi ini hotel-hotel yang ada di sebelah depannya Masjid Nabawi, dan biasanya hotel yang paling mewah dan terkenal yang ada di sebelah depannya itu Hotel Pullman Zamzam. Mungkin yang sudah pernah menginap di Pullman Zamzam. Dulu ada beberapa rombongan jemaah dari PPA, dari Pola Pertolongan Allah, dan keseringannya itu mereka mengambil hotel ini, jadi menginapnya itu di Hotel Pullman Zamzam. Ya Rabb, bismillah. Ini keadaan masjid dari depan, dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan setiap jemaah, setiap kaum muslimin muslimat yang merasa rindu, ingin bertemu, ingin bersalam kepada Rasulullah SAW, segera mereka izinkan ya Allah untuk berkunjung ke tanah Rasulullah SAW ini. Pasti setiap muslimin yang melihat kubah hijau dan silver ini pasti akan bergetar hatinya, karena mereka
yang selama ini ucapan salamnya ingin disampaikan oleh Allah dari kejauhan, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, dari mana-mana negara. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika jemaah diizinkan untuk berkunjung ke tempat ini, maka seakan-akan melepas rindu yang sudah terpendam di dalam hati. محمدا حبا تهيم به القلوب وتخفق في كل حين